Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ada problem ya, ekonomi dan politik ekonomi ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi harus berjalan bersama. Caranya mereka berbagi asumsi. Ya, kalau tadi di political economy itu aktornya adalah bersifat rasional. Karena dia rasional, maka dia akan mengejar kepentingannya sendiri dengan cara-caranya sendiri. Nah, ini nggak bagus ya. Ketika kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dalam suatu negara, kalau cuma berorientasi pada pendekatan ekonomi murni dan politik ekonomi, itu nggak bisa. Maka ada baiknya mereka bersinergi dengan cara apa? Berbagi asumsi. Hasilnya ini. Jadi mereka bilang, ini mereka sampai pada suatu kesepakatan, pada suatu komitmen bahwa aktor itu rasional dan analisis strukturalis atas kepentingan dan institusi itu merupakan denominator yang umum, merupakan ciri yang umum yang bisa menggerakkan pembangunan yang ada di negara. Mereka langsung membuat suatu hipotesis yang saling bersaing. Jadi ketika mereka membuat kebijakan publik, ada teorinya. Teori sosiologi pembuatan kebijakan, ada teori koalisi politik, ada teori rezim domestik, dan ada teori sistem internasional. Ada 4 teori ini yang berkontestasi ya, ketika negara itu atau pembuat kebijakan akan menggunakan 2 pendekatan ini dan ini disinergikan, ternyata mereka menghadapi 4 hipotesis yang saling berkontestasi, bersaing. Apakah akan menggunakan teori sosiologi pembuat kebijakan? Ya harus, karena teori ini meletakkan apa? Dasar-dasar dari kebutuhan real yang ada di masyarakat. Bagaimana struktur masyarakat? Struktur masyarakat itu bagaimana bentuknya? Mungkin strukturnya adalah kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Atau kita membuat struktur yang lain, struktur menengah bawah, struktur bawah. Atau struktur atas atau apa. Jadi di sini menekankan pada struktur. Karakteristik struktur itu seperti apa? Nah, itu harus dipertimbangkan. Kita tidak bisa mengabaikan struktur itu bersifat tunggal. Misalnya, kalau kita ingin membuat suatu kebijakan kenaikan harga BBM, kalau pakai teori sosiologis maka tidak diperkenankan harga BBM itu bersifat tunggal gitu. Jadi karena di sini ada struktur ya, ada kelas menengah, kelas atas, kelas menengah atas, kelas menengah, kelas bawah gitu ya. Ini kan kalau dilihat dari kebijakan penetapan harga BBM tunggal ini kan jelas tidak sesuai. Karena di balik orang miskin ada yang lebih miskin lagi, ada yang lebih miskin lagi. Gitu ya. Kita mau menggunakan teorinya siapa? Misalnya menggunakan teorinya Sayugyo atau menggunakan teorinya Pak Mugiarto. Gitu ya. Kalau kita membuat kebijakan publik tentang ya selain BBM tadi, tentang harga beras. Harga beras itu sebenarnya harus dibedakan. Untuk kelas atas, harga beras yang pantas itu berapa per kilo? 20.000 atau per liter adalah 20.000. Kalau kelas bawah berapa? 10.000. Kelas bawah 5.000. Kelas menengah atas 15.000. Nah, pemerintah kan sebenarnya sudah berpihak ke sini ketika membuat kebijakan. Tapi harga beras yang 5.000 ini kemudian dituangkan dalam suatu kebijakan yang namanya beras raskin. Nah, ini. Nah, yang 5.000 ini namanya raskin, gitu ya. Nah, kalau BBM, nah yang murah apa? Dulu masih ada premium, ini yang murah. Harganya 6.250 atau 6.450. Sekarang kan tidak ada, premium diganti pertalite. Ini cara ya, cara pemerintah membuat kebijakan. Ini salah satu contoh dengan menggunakan teori sosiologi. Jadi kebutuhan masyarakat itu dilihat dari struktur yang ada. Masyarakatnya bermacam-macam, lalu juga dilihat dia tinggalnya di mana, di pedesaan atau di mana. Maka, nah ini yang kita lihat ya. Kita lihat di sini menarik nih kasusnya. Terus sosiologi, kalau kita lihat harga semen. Harga semen di Papua berapa?
kan bisa 60.000 sampai 100.000 atau bisa 500.000 per sak. Kenapa? Jauh, jaraknya jauh. Nah, pemerintah sebenarnya harus memberikan subsidi atas harga semen yang ada di Papua. Ini teori sosiologi dalam pembuatan kebijakan. Atau teori koalisi politik. Nah, di pemerintah berkoalisi dengan apa? Ya, dengan investor, dengan pengusaha, dengan CSO, ya, dengan civil society, dengan ormas ini. Jadi kalau membuat kebijakan, ayo libatkan para pemangku kebijakan yang lain. Jadi ada koalisi politik. Untuk apa? Ya untuk membuat ini, mengatur proses ekonomi, mengatur merencanakan perkembangan ekonomi masyarakat industri itu bentuknya seperti apa, ya ini harus diatur gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga, teori rezim domestik. Nah ini, teori rezim domestik ini meletakkan apa? Rezim ini sebagai suatu pengendali kebijakan, sebagai pengendali tunggal dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dia mau utang kemana, ke negara mana, ke Bank Dunia atau ke IMF. Nah ini dia rezimnya. Rezim ini gimana coraknya? Dia membuat arena pembuatan kebijakan seperti apa? Lingkungan kebijakannya juga seperti apa? Rezim itu suatu tatanan ya, suatu tatanan politik yang membuat kebijakan dan memberlakukan kebijakan. Rezim itu berbeda dengan definisinya dengan pemerintah. Jadi rezim dengan pemerintah itu berbeda karena rezim itu sebenarnya yang identik dengan pembuatan tentang regulasi. Itu rezim, ya. Teori sistem internasional. Nah, kita kalau membuat kebijakan juga harus memperhitungkan sistem internasional. Kondisi sistem internasional bagaimana ketika kita misalnya membuat kebijakan untuk contoh membeli vaksin. Kita membeli vaksin dari Cina. Nah, itu kita dari sistem internasional. Karena apa? Karena kita tergantung banyak sekali modalnya pada negara Cina atau Tiongkok, gitu ya. Nah ini kita tergantung sekali pada negara Tiongkok, maka kita kalau mau beli vaksin ya ke Tiongkok gitu. Kalau Tiongkoknya sendiri mau beli vaksin COVID ke Jerman itu urusan Tiongkok, bukan urusan kita. Nah ini. Jadi dalam membuat kebijakan, pemerintah juga memperhatikan sistem internasional, kondisi politiknya, kondisi ekonominya, dan sebagainya. Karena kalau kita membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan misalnya, lalu kita akan memberi bansos atau ingin memberikan BLT, nah ini yang terjadi adalah kita punya uang enggak? Bank Dunia dan IMF mau ngutangin kita enggak? Kita dilihat. Di sini mempersyaratkan, syarat Indonesia kalau mau utang harus ada stabilitas politik. Syarat Indonesia kalau mau utang, buruh tidak boleh demonstrasi. Syarat kalau Indonesia mau utang, maka bunga harus stabil. Ini di sini teori sistem internasional. Ya, maka politik luar negeri kita ini juga menentukan cara pemerintah, cara rezim dalam membuat kebijakan publik. Syaratnya ini. Karena sudah ditandai ini ya. Siapapun yang memerintah pasti aktor itu adalah rasional. Siapapun yang memerintah, mau dari partai apapun, aktor itu adalah rasional. Rasional ini mengejar kepentingannya sendiri dengan cara-cara rasional atau dengan cara-caranya sendiri. Ini asumsi yang tidak bisa dilupakan. Ini kontribusi dari pendekatan ekonomi politik yang bekerja sama dengan pendekatan ekonomi murni. Yang terjadi selama ini seperti itu. Tapi di balik itu semua ada tantangan dari 4 teori ini. Jadi ini kalau mau diterapkan harus bisa membaca ini juga. Karena kalau kita mau menjalankan ini tanpa membaca ini, ya hancur negara kita. Maka itu kalau kita sekarang melihat tentang kebijakan pemerintah, ya public policy yang dikontekskan dengan prinsip-prinsip good governance, maka yang menarik adalah apa? Ini adalah menjadi suatu kewajiban. Yang mempopulerkan siapa? World Bank. Jadi ada tekanan. Kita mau membuat kebijakan publik yang menekan adalah World Bank. Kalau kamu membuat kebijakan publik, uangnya utang dari saya, maka syaratnya perhatikan dulu prinsip-prinsip good governance.
Kamu sudah menerapkan good governance atau tidak? Kamu sudah transparan atau tidak? Kamu sudah melibatkan rakyat atau tidak dalam perencanaan? Kamu sudah punya kapasitas atau tidak dalam menjalankan kebijakan? Kamu membuat sudah ada peraturan regulasi atau tidak dalam membuat kebijakan? Jadi ada 8 prinsip-prinsip good governance yang dibuat versi Bank Dunia. Ya, jadi kan repot. Kita tidak bisa sendirian. Ya, kita misalnya, saya kasih contoh, ketika kita mau menghapus premium, itu pemerintah nggak bisa sendirian tiba-tiba muncul penghapusan kebijakan premium, enggak. Itu sudah diskusikan dengan aktor-aktor yang menerapkan, yang mengawasi berjalannya good governance. Dan aktor-aktor internasional, civil society global, ya, Bank Dunia dan IMF, itu juga sudah mempunyai indikator sendiri. Negara mana yang akan saya beri utang, syaratnya harus menjalankan prinsip-prinsip good governance. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip ya dari good governance ini, yang versinya World Bank ada, versinya UNDP ada. Ya, tapi yang kita lihat sekarang ini kebanyakan yang terjadi adalah yang dijalankan oleh Bank Dunia, sama IMF. Jadi